Halo semua, apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Minggu kemarin seperti biasa, saya banyak kerjaan. Karena itu, minggu kemarin saya lebih banyak pakai motor. Nah, kalau mau pakai motor, saya harus keluarin motor itu dari teras. Sekarang, saya agak susah keluarin motor karena banyak kucing di teras. Mereka keliaran di sekitar ban, jadi saya nggak bisa gerakin motornya. Jadi biasanya saya kasih mereka makanan dulu di pojok teras. Nah, saya langsung keluarin motor waktu mereka makan. Mereka lucu banget sih, tapi bener-bener ngerepotin. Terus minggu kemarin ada berita bahwa PSBB akan diberlakukan lagi di Jakarta. Rencana itu muncul karena jumlah orang Jakarta yang kena virus corona bertambah. Nah, karena itu hari Jumat kemarin saya ke kampus untuk ambil buku-buku yang penting. Buku-buku ini saya pakai untuk siapin kuliah semester depan. Biasanya hari Jumat saya kerja di rumah, tapi karena akan ada PSBB, saya terpaksa ke kampus. Kalau PSBB diberlakukan lagi, kampus pasti ditutup. Jadi sebelum itu saya ambil dulu barang-barang penting saya. Oh ya, akhir-akhir ini saya lagi suka dengan daun kemangi. Apa kalian tahu daun ini? Daun ini banyak dipakai di masakan Indonesia. Saya suka makan daun ini bersama nasi kuning. Biasanya di nasi kuning memang ada daun kemangi, tapi sedikit. Jadi saya beli lagi daun kemangi di pasar dan tambahkan di nasi kuning yang saya beli. Rasanya sih nggak ada yang spesial, tapi wanginya enak banget dan buat nafsu makan saya meningkat. Kalau cari di Wikipedia, daun ini bahasa Inggrisnya daun lemon basil. Tapi nggak ada bahasa Jepangnya ya. Apa ada yang tahu? Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Akhir-akhir ini kerjaan saya banyak dilakukan secara online dari rumah. Sebenarnya saya nggak begitu suka kerja secara online, tapi untuk sekarang kita nggak punya banyak pilihan ya. Saya suka kerjaan sebagai pengajar karena dengan kerjaan ini saya bisa ketemu dengan banyak orang. Sebelumnya saya juga pernah coba macam-macam pekerjaan waktu di Jepang. Saya bilang macam-macam juga sebenarnya macamnya nggak banyak. Waktu di Jepang, kebanyakan saya kerja sebagai pengajar bahasa Indonesia, baik di sekolah bahasa maupun di universitas. Terus, saya juga pernah kerja di kantor. Saya pernah kerja di perusahaan telekomunikasi dan travel agent. Sebenarnya, saya juga mau coba kerja di izakaya atau di kombini, tapi sayangnya nggak dapat kesempatan. Sebelum pulang, ada juga yang tawari saya kerja di Jepang. Sebenarnya saya suka tinggal di Jepang. Istri dan anak saya juga sama. Tapi walaupun begitu, saya tetap mau pulang ke Indonesia. Mungkin sama seperti orang Jepang yang pernah tinggal di luar negeri. Mereka jadi bisa lihat negara mereka dari sudut pandang yang lain dan lihat hal-hal yang baik mengenai negaranya. Nah, saya juga begitu. Saya senang bisa tinggal, sekolah, dan kerja di Jepang. Saya belajar banyak dari kehidupan saya di Jepang. Saya juga belajar bagaimana menjadi orang dewasa di Jepang. Tapi kalau ditanya mau tinggal selamanya di Jepang atau Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan.
Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.